Ilham FT Auto. Ya, kali ini saya lagi berada di daerah Jatiwarna, tepatnya di showroom Prima Motor. Dan kali ini saya emang tidak nge-review mobil-mobil yang kayak Katana kemarin ya, karena kayak sih mobil udah laku. Tapi saya akan review nih Starlet ya, Toyota Starlet, yang bisa dibilang mobil ini hatchbacknya Toyota sebelum Yaris itu ada. Oke, kita langsung mulai aja reviewnya. Oke, kita mulai dari bagian depannya. Ya memang, di channel ini saya sudah pernah review mobil Starlet ya. Tapi itu adalah tipe yang paling tertinggi dan itu katanya udah facelift terakhir. Tapi kalau ini yang bisa dibilang ini keluaran-keluaran yang sedikit-sedikit awal ya, yang istilahnya ini udah gen keduanya di Starlet. Dan ini tampangnya, kalau yang ini dia lampunya masih menggunakan yang Mika buram ya. Dan untuk lampu sennya jadi saya inget ya, kalau di kayak Toyota All New Corolla yang generasi ke-8 ya. Dia untuk grillnya juga di sini full hitam, nggak ada chrome-nya hanya di logo Toyota. Dan di sebelah ini, kalau yang ini beda daripada yang sebelumnya saya review. Kalau yang sebelum saya review itu kan dia adalah yang turbo look. Dan Starlet itu nanti kita lihat mesinnya. Mesinnya ini bisa ada yang 1200 dan ada yang udah 1300. Nah, ini dia untuk bagian sampingnya si Toyota Starlet ya. Kalau dan ini yang saya review adalah yang tahun 1990. Jadi yang cukup tua ya, yang udah berumur 31 tahun. Tapi dia di sini, nah, dia kalau yang ini dia tulisan 12 valve-nya, karena mobil ini bisa dibilang kayaknya cc ini yang 1200 ya. Jadi terbagi macam-macam juga, banyak. Dan untuk tampilan sampingnya beda sama yang kemarin yang turbo look yang saya review. Kalau yang ini dia benar-benar dia emang kayak ada semacam kayak lapisan body kit di sini. Dan untuk pilarnya kalau yang ini bagus ya, masih warna body. Kalau yang ini masih warna body. Jadi dia benar-benar yang standar ting-tingnya ya, beda sama yang kemarin. Kalau yang turbo look kadang-kadang ada yang pakai pelek racing, sebenarnya sama sih, pakai pelek kaleng juga kayak gini, dikasih dop. Dan handle dia masih model cungkil ya, berwarna hitam. Spion juga sudah warna body ya kalau yang ini ya. Tapi kayaknya dia belum electric retract ya, baru electric mirror doang. Nah, ini kita review bagian belakangnya ya, si Toyota Starlet. Dan akhirnya ketahuan, ini adalah tipe yang SE ya, yang saya review ini, yang katanya edisi terbatas, yang tidak diproduksi tidak terlalu banyak. Dia cc-nya hanya 1300 dia, tuh kan. Emang Starlet itu memang banyak. Cc-nya tuh bisa ada yang 1300, ada yang 1200, malah ada yang 1000 cc. Dan kalau yang ini, dia beda sama yang turbo look kemarin bagian belakangnya. Dia ada yang seperti ini belakangnya, terus ada yang belakangnya list merah tuh biasanya kayak yang di Avanza tuh, tapi gede kayak gini merah. Dan di sini tulisan Starlet, kalau yang hitam gini tulisan Starletnya seperti ini gitu. Dan untuk bempernya, dia bempernya memang kalau yang ini dia masih belum sewarna body ya, dia masih berwarna abu-abu bempernya, jadi masih dual tone. Masih dual tone dan ya, jadi ini adalah tipe yang terendah dan terbatas waktu itu. Dan di sini ada logo Toyotanya. Untuk lampunya semuanya masih menggunakannya full buram. Jadi benar-benar masih yang yang standarnya, ini standar ting-ting gitu kan. Nah, tapi dia bagusnya udah dari wiper dan juga ada dari fogger juga. Tapi dia belum ada high mount stop lamp. Dan dia masih ada bukunya loh. Ini masih dirawat sama pemiliknya dulu. Tapi memang kalau kita mau buka bagasi ini kita nggak ada kuncinya ya. Ini harusnya buka bagasi dari sini. Tapi kita kalau ini bukanya dari dalam. Nah, ini dia nih di sini ya. Ini buat buka tangki bensin, ini buat buka bagasi. Nah, bagasinya nih cukup gede ya. Tuh. Cukup besar. Untuk ukuran sebuah hatchback pada di tahun 90-an. Ini cukup besar. Dan ini apalagi ini bisa dilipat sebenarnya nih. Kalau nggak ada speaker ini bisa dilipat, bisa diangkat gitu pakai ada tali gitu ya, partisinya.
Tapi ini ada speakernya nih. Tapi udah mewah loh zaman dulu. Dan ini cukup luas ya, cukup lega. Coba kita senterin dulu, karena kok gelap banget. Kita coba senterin dulu. Nah, seperti ini ya bagasinya. Memang pada zaman dulu mah akomodasinya belum lengkap ya, belum ada apa? Belum ada semacam kayak apa? Power outlet tuh belum ada ya. Dan di bawahnya dia ada ban serep ya di ini. Kita buka di sini nih. Ada ban serep tuh. Full size ya, sama kayak keempat rodanya tuh, yang masih pelek kaleng juga. Dan ini, walaupun mobilnya dari pendek, nih. Ini jujur ya. Tinggi loh dan gak mentok, keren ya. Luar biasa. Walaupun mobilnya ini pendek, pendeknya tuh ya di leher saya gitu ya, tapi ini jujur sini. Tapi pas buka bagasi dia benar-benar nggak mentok sama sekali loh, keren banget. Oke, sekarang kita beralih ke bagian bannya ya, si Toyota Starlet tahun 1990. Untuk ukuran bannya ini, bannya yang dipakai ukuran sangat kecil ya. Dengan profil bannya adalah 175/70 ring 13. Dengan pelek kaleng yang sudah kasih dop ya, 4 baut, single tone. Untuk rem belakang mobil ini dia masih menggunakan rem tromol. Tapi kalau di rem depan mobil ini sudah menggunakan rem cakram ya. Itu kelihatan nggak? Oke, sekarang kita sudah berada di ruangan mesinnya si Toyota Starlet yang tahun 1990 ini ya, yang tipe SE. Untuk ruangannya bagus ya, ruangan mesinnya si Toyota Starlet ini. Warna bodi senada gitu ya, bagus ya. Dan cukup rapi ya pada di tahun tersebut. Ini karena mobil udah cukup berumur, kayaknya ini mobil kayak dipakai harian ya. Tapi cukup terawat sih sama yang pemakai dulu, walaupun mobil yang dipakai harian. Cukup rapi ya. Ini benar tinggal di detailing bagus ya. Rapi banget ini. Tapi memang dia belum ada peredam ya pada di tahun-tahun tersebut ya, mobil kayak gini karena kan jatuhnya kan sebenarnya mobil terjangkau juga gitu ya. Ya bisa dibilang ya nggak usah dikasih peredam juga nggak apa-apa, emang pasti suaranya agak sedikit lebih masuk. Oke, sekarang kita mau ke bagian dalamnya ya, siapa? Toyota Starlet ini. Nih di bagian dalamnya, sebelum kita masuk ke dalam, nih dia ada power window 4 buah, tapi emang auto, hanya pada sisi driver, tapi udah bagus, udah auto up atau down. Dan ada door lock, ada window locknya juga di sini. Jadi udah kesan modern itu di tahun 90-an ini udah mewah. Dan di sininya dia ada bahan bludru, sisanya ada bahan kayak kulit gini, bagus ya. Bagus nih, pada zaman dulu nih, ini tipe yang terendah, tapi udah mewah loh. Dan ada door pocket di sini. Nih, ada door locknya di sini nih, ciri khas mobil mewah zaman dulu. Tapi di sini nggak ada tweeter, dia memang nggak ada speaker juga di sini. Untuk bangkunya dia hanya recline dan sliding aja ya, dia belum ada apa? Belum ada head adjuster. Dan di sini di sebelah kanannya polos nih, cuma kotak-kotak biasa. Di bawahnya ada buat buka kap mesin. Ayo kita langsung masuk aja yuk. Nah, inilah tampilan dalamnya ya si Toyota Starlet ya, tahun 1990 seperti ini. Dan untuk di ini ya kita pakai senter lagi nih, kayak nggak kelihatan ya anjir. Nah, untuk ininya seperti ini ya. Pastometernya dia masih full jarum ya. Masih full jarum. Tapi dia bagus ya, dia udah mewah pada saat itu. Walaupun mobil ini manual. Karena kalau kotak-kotaknya itu, kalau ini mobil Matic itu pasti buat posisi gigi ya. Tapi sisanya emang, tapi udah mewah sih pada zaman dulu ini kayak gini. Warnanya sebenarnya pasti bagus nih. Tuh warnanya kayak gini. Dan lampunya masih yang begitu tuh. Dan ini setirnya masih asli loh, Starlet. Jadi bisa dibilang ini setir asli, masih bawaannya. Dan udah bisa dibilang ini cukup oke ya. Apalagi dengan ada kayak jahitan gitu ya. Bagus ya. Tapi dia pengaturannya belum bisa diatur ya, masih fix. Dan untuk di sini dia ada buat apa? Spion yang sudah electric mirror ya, wiper yang ada intermittent tapi masih manual, saklar, lampu, dan dia transmisinya 5 speed ya. Dan dia di area sini dia masih menggunakan tip aslinya loh, yang bisa dibilang nih merek Alpina gitu, Alpine. Ini masih pakai tip kaset ori single din. Dan dia di itu ada asbak dan ada socket lighter. Kalau nggak ngerokok bisa jadi power outlet. Dan itu di situ ada
suhu AC bisa pakai defogger ya, posisinya ya, tapi cuma hanya satu posisi, dia belum ada posisi kaki doang. Dan untuk kecepatan anginnya, AC-nya di sebelah situ, dia di atasnya adalah wajan, di atasnya lagi buat defogger belakang, dan ada knob close air juga. Dia ada tempat penyimpanan di sini ya, cukup lega, tapi memang belum opening ya. Tapi daripada naruh di dalam, di atas ini juga ada tempat penyimpanan juga loh, keren ya. Dan bisa dibilang cukup mewah ya. Dan ya, ini kalau mobilnya nyala nih ada jamnya loh sebenarnya nih. Ini kalau mobilnya nyala ada jamnya. Dan juga di sini dia ada handbrake yang masih model tarik ya, hebat, masih model laki, keren. Dan di sini untuk bangkunya, dia bangkunya headrestnya seperti ini ya, headrest seperti ini, dan bisa dibilang cukup unik ya pada di tahun tersebut, dengan bahannya bangkunya nih antara ada bahan kulitnya dan ada bahan depannya bludru gini ya. Dan untuk seatbelt ya, dia masih model fix, hand grip dia masih model fix juga, sun visor sebelah sini ada kacanya, tapi dia belum ada lampunya. Spion tengah tapi udah naik view, keren banget ya, udah mewah zaman dulu. Dan di sebelah kanan dia nggak ada apa-apa sun visor ya, cuma hanya apa, sun visor doang, nggak ada kaca, nggak ada lampu tuh. Dan di situ kayak ada tempat penyimpanan ya. Nah, tuh di situ ada tempat penyimpanan ya. Dan kalau kita coba koplingnya tuh enteng apa enggak ya dia. Koplingnya cukup masih enteng ya si Starlet ini. Dan remnya masih cukup pakem. Ini cukup enteng juga sih mobil ya. Sorry ya, saya belum megang HP satu lagi nih buat penerangan nih, biar kalian terang gitu kan ngeliat mobilnya. Oke, kita coba. Oke, ini kita sekarang berada di baris keduanya. Seperti ini ya, cukup lega, ruang kaki ya. Dengan posisi sebenarnya saya belum majuin bangkunya tadi ini, belum saya majuin, tapi ini cukup lega ya. Dan untuk kepalanya kayaknya sih agak mentok ya, agak mentok, tapi ya no problem lah. Tapi ya wajar lah, mobil kayak gini kan memang bukan buat keluarga besar ya, buat keluarga kecil atau di tahun 90-an. Dan tapi sayang dia nggak ada set pocket sama sekali. Dan di belakangnya dia juga nggak ada armrest. Jadi duduk di belakang ini cukup nggak enak ya, apalagi nggak ada sandaran kepalanya itu cukup gimana ya, kalau tinggi kayak saya ya kagak enak banget ya tiduran ya. Dan ini bangkunya bagusnya sih masih bisa dilipat ya, 50-50 kalau kalian ingin mendapatkan bagasi yang lebih luas. Dan tuh rata lantai loh, keren. Tapi dia keunikan dari mobil 90-an itu belum ada seat belt di baris kedua. Jadi kalau zaman dulu tuh mobil itu seat belt di baris kedua tuh masih belum dipertimbangkan, jadi hanya bagian depan saja. Ampun. Dan di sini dia ada hand grip model fix, ada lampu baca di sini ya. Udah yuk kita keluar yuk. Di pintunya tapi ada power window, ada buat nutup pintu, tapi ini bisa buat apa ya, bisa buat naruh barang kecil sih di sini. Dan handle masih yang seperti ini, sama di depan juga seperti itu. Tapi dia nggak ada tempat penyimpanan sama sekali, nggak ada speaker juga. Speaker berarti cuma satu dong di sini dong. Bagi kalian yang mau lihat mobil ini langsung aja datang ke Prima Motor yang ada di daerah Jatiwarna, Bekasi ya. Jadi ini jujur nih mobil, walaupun tadi kilometer berapa ya lupa lagi aing. Aduh nggak kelihatan lagi tadi aing lupa jelasin. Berapa ya? 187.000. Tapi kalau untuk 90.000, kalau mobil tahun 90-an sih ini belum begitu besar ya. Tapi kalian bisa langsung datang aja ke sini ya, ke daerah Jatiwarna di Prima Motor ya. Itu kalau keluar dari tol yang tol Jor itu keluar Jatiwarna udah nyampe loh, tinggal belok kiri doang. Oke, jangan lupa like video ini. Jangan lupa subscribe juga channel saya ini di Ilham FT Auto ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.